Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mulai renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan Harian Katolik, Kamis 8 September 2022. Kelahiran Raja yang dijanjikan. Silsilah Yesus Kristus dan teladan Yusuf. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Mika. Beginilah firman Tuhan. Hai Betlehem di wilayah Efrate, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanak Ishak, Ishak memperanak Yakub, Yakub memperanak Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanak Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanak Hezron, Hezron memperanak Ram. Ram memperanak Aminadab, Aminadab memperanak Nahason, Nahason memperanak Salmon, Salmon memperanak Boas dari Rahab, Boas memperanak Obed dari Rut, Obed memperanak Isai, Isai memperanak Raja Daud. Raja Daud memperanak Salomo dari istri Uria. Salomo memperanak Rehabeam. Rehabeam memperanak Abia. Abia memperanak Asa. Asa memperanak Yosafat. Yosafat memperanak Yoram. Yoram memperanak Uzia. Uzia memperanak Yotam. Yotam memperanak Ahaz. Ahaz memperanak Hizkia. Hizkia memperanak Manase. Manase memperanak Amon. Amon memperanak Yosia. Yosia memperanak Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanak Sealtiel. Sealtiel memperanak Zerubabel. Zerubabel memperanak Abihud. Abihud memperanak Eliakim. Eliakim memperanak Azor. Azor memperanak Zadok. Zadok memperanak Akim. Akim memperanak Eliud. Eliud memperanak Eleazar. Eleazar memperanak Matan. Matan memperanak Yakub. Yakub memperanak Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi.
Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Kelahiran Raja yang dijanjikan. Mika mengungkapkan salah satu nubuat Perjanjian Lama tentang kedatangan Juru Selamat yang paling jelas dan mempunyai makna yang sangat dalam. Akan datang seorang penguasa yang dijanjikan Allah, yang sudah lama dinantikan bangsa Israel. Ia lahir dari keturunan Daud di Bethlehem. Dia akan mengembalakan mereka laksana kawanan domba dan menyelamatkan mereka. Dia memberikan kedamaian yang sejati kepada umatnya. Kebesarannya akan sampai ke ujung bumi. Renungan bacaan Injil. Silsilah Yesus Kristus dan teladan Yusuf. Rencana besar Allah tidak bergantung dari baik buruknya masa lalu para pendahulu. Pada bacaan Injil dijelaskan silsilah panjang Yesus Kristus, dimulai dari Abraham sampai kepada Yusuf dan Maria. Beberapa nama sudah sangat familiar, namun ada juga yang sangat jarang kita dengar. Nenek moyang Yesus mempunyai kepribadian dan tingkat spiritual yang berbeda-beda. Beberapa dari mereka adalah pahlawan iman, beberapa adalah orang biasa, dan beberapa orang kelabu hidupnya. Namun mahakarya Allah melalui putranya Yesus Kristus tidak dibatasi hanya karena kegagalan dan dosa beberapa generasi nenek moyang. Sama seperti Yesus Kristus, Allah pun mempunyai rencana pada setiap manusia. Dan itu tidak tergantung siapa pendahulu kita. Marilah kita berbesar hati dan memiliki pengharapan. Marilah kita mempertajam mata hati dan membuka pikiran untuk dapat melihat rencana Allah kepada kita. Dan marilah kita mengikuti teladan Yesus Kristus, yang mengasihi penuh Allah Bapa dan umat manusia. Meneladani iman dan sikap Yusuf suami Maria. Seperti yang kita ketahui, Maria bertunangan dengan Yusuf. Adat menetapkan adanya suatu selang waktu, umumnya 1 tahun, sebelum mempelai wanita dapat tinggal di rumah suaminya. Namun sebelum mereka hidup bersama, Maria menemukan bahwa dia mengandung anak melalui kuasa Roh Kudus. Tentu sulit bagi Yusuf untuk mempercayai cerita Maria. Tentu Yusuf kecewa, merasa dikhianati. Situasi seperti ini dapat mengakibatkan hukuman mati pada adat Yahudi. Karena itu, daripada melancarkan tuduhan berzina, walau dalam perasaan yang campur aduk, Yusuf akhirnya memutuskan untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Dia tidak ingin mempermalukan Maria di komunitas mereka. Hal ini membuktikan bahwa Yusuf adalah orang baik, mempunyai belas kasih, dan pasti amat mencintai Maria. Kemudian dalam mimpi, seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf. Malaikat itu berkata kepadanya, "Yusuf anak Daud, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Anak ini dikandung oleh Roh Kudus. Dia akan memiliki seorang putra, dan engkau harus menamainya dia Yesus. Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Ketika Yusuf bangun, dia langsung melakukan seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya, dan menerima Maria menjadi istrinya. Dia sudah menemukan jawaban atas segala kegundahannya. Hal ini menunjukkan
bahwa Yusuf sungguh beriman kepada Tuhan. Dia adalah abdi Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada rancangan Tuhan. Sungguh besar peran Yusuf dalam karya keselamatan Tuhan Yesus. Marilah kita periksa. Pernahkah kita mengalami kebimbangan dalam memilih tindakan apa yang terbaik dalam menyelesaikan suatu masalah? Sudahkah kita memohon petunjuk kepada Tuhan? Atau masihkah kita hanya mengandalkan logika dan perhitungan manusia saja? Mampukah kita menangkap jawaban dari Tuhan? Hal itu ditandai ketika kita melakukan jawaban dari Tuhan, hati dan pikiran kita begitu tenang dan damai. Tidak ada keraguan ketika melakukannya. Jika hati masih gundah, kemungkinan itu bukan langkah yang dikehendaki Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau datang menyelamatkan kami dari dosa dan maut. Kami akan meladani Yusuf yang beriman kepadamu, percaya sepenuhnya kepada rancanganmu, bertindak dengan segera ketika mendapat jawaban darimu, dan memiliki belas kasih yang besar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.